Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bahar M. Bismillah dan rekan kelompok saya. Dan saya Daniel Leonardo Panjaitan. Kami dari kelas D4 PM2A ingin menjelaskan yaitu tentang analisa simulasi flow injeksi molding menggunakan plastik jenis PP dan HDPE pada piring dengan software SolidWorks plastik. Oke. Untuk latar belakang sendiri, plastik memiliki kelebihan dan kepraktisan dan bobot yang ringan, yang membuatnya banyak dipakai. Orang-orang di seluruh dunia umumnya menggunakan plastik untuk keperluan sekali pakai, misalnya untuk membungkus makanan, minuman, dan keperluan lainnya. Ketika plastik tidak dikelola dengan benar, pembuangan plastik ini dapat mengotori daerah-daerah berkependudukan, mencemari sistem perairan, dan menciptakan kerusakan bagi lingkungan. Penggunaan plastik sebagai kemasan merupakan suatu kebutuhan penting bagi dunia industri sebagai pengemasan barang-barang berupa pangan, tekstil, dan pertanian. Sifat yang harus dimiliki oleh suatu bahan pengemas diantaranya adalah tahan terhadap cuaca, benturan, maupun bahan-bahan kimia. Pada laporan ini, yang perlu diperhatikan ialah bagaimana membuat desain barang plastik, kemudian melakukan pembuatan piring plastik menggunakan injeksi molding dengan menggunakan software SolidWorks plastik. Namun sebelum melakukan injeksi molding, perlu menganalisis pemilihan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Oke, polimer. Suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul yang kecil yang terikat melalui ikatan kimia disebut polimer. Poli sama dengan banyak dan mer adalah bagian. Suatu polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil atau monomer saling berikatan dalam suatu rantai. Jenis-jenis monomer yang saling berikatan membentuk suatu polimer, terkadang sama atau berbeda. Sifat-sifat polimer berbeda dari monomer-monomer yang menyusunnya. Sekalipun biasanya merupakan organik atau memiliki rantai karbon, ada juga banyak polimer inorganik. Polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. Contoh yang terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Oke, untuk klasifikasi polimernya itu berdasarkan asalnya ada 3, yaitu polimer alam, polimer semi-sintetik, dan polimer sintetik. Untuk polimer alam, ini adalah senyawa polimer yang dapat ditemukan secara alami di lingkungan kita. Sebagian besar senyawa kimia dalam sistem biologis adalah senyawa polimer. Polimer alami ini terutama ditemukan dalam 3 jenis sebagai polisakarida, poliamida, dan polinukleotida. Polisakarida meliputi polimer yang terdiri dari unit monosakarida. Monosakarida yang paling umum adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan lain-lain. Polisakarida dapat ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh adalah pati, adalah polisakarida yang dapat ditemukan pada tanaman sebagai karbohidrat penyimpanan. Glikogen adalah polisakarida yang dapat ditemukan pada hewan sebagai karbohidrat penyimpanan. Polinukleotida termasuk DNA dan RNA. Ini adalah senyawa polimer yang terbuat dari monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Nukleotida terdiri dari molekul gula yang terikat pada basa nitrogen dan gugus fosfat. Nukleotida ini terikat satu sama lain melalui ikatan kovalen, membentuk polimer yang dikenal sebagai polinukleotida. DNA dan RNA dapat ditemukan di semua organisme hidup, seperti tanaman, hewan, bakteri, dan lain-lain. Selain itu, karet alam adalah polimer yang sangat penting, yang dapat ditemukan di pohon karet sebagai lateksnya. Oleh karena itu, ini adalah polimer yang dapat ditemukan pada tanaman. Polimer ini dinamai C14-polisopren. Ini adalah polimer isoprena.
Oke, untuk polimer semi-sintetik akan dijelaskan oleh Saudara Bahar. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait polimer dari sintetik. Polimer sintetik merupakan derivat dari polimer alam, atau dengan kata lain merupakan polimer alami, mengalami pemrosesan yang lebih lanjut sehingga disebut sebagai polimer sintetik. Lalu ada polimer sintetik, itu senyawa polimer yang diproduksi secara buatan oleh manusia. Produksi polimer ini dilakukan di laboratorium atau pabrik berdasarkan kebutuhan. Oleh karena itu, tergantung pada jenis reaksi kimia yang digunakan, polimer dapat dikategorikan lebih lanjut. Produksi polimer sintetik terinspirasi oleh polimer alami. Orang membuat polimer dengan memeriksa struktur kimia dari polimer alami. Polimer ini terutama diproduksi dari minyak bumi. Polimer sintetik dapat dikategorikan lebih lanjut tergantung pada metode produksi. Komponen yang digunakan produksi, misalnya beberapa polimer sintetis dengan polimerisasi kondensasi. Sedangkan beberapa polimer lain dibuat dari polimerisasi adisi. Polimer ini diperoleh dari polimerisasi kondensi, disebut polimer kondensasi. Lalu di sini ada sifat-sifat dari polimer. Yang pertama, pada dasarnya karakteristik atau sifat polimer didasarkan pada 4 hal. Itu ada panjang rantai, gaya antar molekul, percabangan, dan ikatan silang antara rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan di titik lelehnya senyawa semakin tinggi. Dari 4 karakteristik tersebut, maka diambil garis besarnya sehingga dapat dibedakan menjadi 3 sifat, yaitu termoset, elastomer, dan termoplastik. Termoset memiliki sifat unggul seperti stabilitas termal tinggi, kekuatan tinggi, stabilitas dimensi tinggi, tahan terhadap krep atau deformasi di bahan beban. Termoset akan menjadi lebih lunak dengan adanya panas, tetapi tidak akan mampu membentuk ke tingkat yang lebih besar. Pasti tidak akan mengalir. Contohnya seperti resin fenolik yang terjadi sebagai reaksi antara fenol dengan aldehida. Plastik ini umumnya digunakan untuk peralatan listrik, lemari radio dan televisi, gesper, pegangan, dan lain-lain. Elastomer adalah bahan cetak terbuat dari polysulfide, polieter, silikon kondensasi, dan silikon adisi. Bahan cetak yang sangat cocok digunakan untuk mencetak pembuatan gigi tiruan, cekat, karena memiliki keakuratan yang tinggi. Kekurangannya terletak pada harga yang mahal dan sifatnya yang hidrofobik maksudnya. Termoplastik punya sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan, akan mengeras. Proses tersebut terjadi berulang kali, sehingga dapat dibentuk ulang dalam memperbagi bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru. Sifat-sifat termoplastik sebagai berikut. Di sini ada berat molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, fleksibel, dapat dibentuk ulang, memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Di sini akan menjelaskan dari definisi plastik rekan saya, Daniel. Oke, untuk pengertian plastik. Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Namun ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Plastik berisi beberapa aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat fisiko-kimia plastik itu sendiri. Bahan aditif yang sengaja ditambahkan itu disebut komponen non-plastik. Di antaranya berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, penyerap cahaya ultraviolet, penstabil panas, penurun viskositas, penyerap asam, pengurai peroksida, pelumas, peliat, dan lain-lain. Oke. Untuk sejarah plastik sendiri, plastik merupakan salah satu produk polimer. Industri plastik mulai berkembang pada tahun 1968. Seorang Amerika yang bernama John Wesley Hyatt menemukan selulose nitrat yang terbentuk dari reaksi asam nitrat pada temperatur dan tekanan tertentu.
Percobaan ini menghasilkan zat yang dapat dicetak untuk dibentuk. Ia menyebutnya dengan seluloid. Selanjutnya, seorang warga negara Jerman, Adolf Spittler, menemukan plastik dengan mencampur susu asam dengan formaldehyde, sehingga dihasilkan kasein plastik. Pada tahun 1909, seorang Amerika yang bernama Dr. Leo dan Baekeland mencoba untuk memproduksi resin sintetik dengan mencampur fenol dengan formaldehyde pada kondisi tertentu, sehingga dihasilkan resin sintetik untuk pertama kalinya. Plastik baru dikenal dengan nama bakelit. Industri plastik baru berkembang dengan pesat sejak ditemukannya bakelit. Untuk jenis-jenis plastik sendiri, yaitu pertama ada PE atau polyethylene. Untuk jenis plastik ini banyak digunakan di pasaran karena memiliki berbagai keunggulan dari segi sifatnya. Yang kedua tuh PP atau polipropilen. Untuk jenis plastik ini, yang mana bahan dasar polipropilen sering digunakan sebagai pembungkus atau pengemas berbagai aneka olahan makanan. Yang ketiga ada PVC atau polyvinyl klorida. Umumnya dipakai untuk kemasan yang kaku dengan sifat memiliki permukaan yang keruh sampai transparan. Yang keempat itu ada HDPE, High Density Polyethylene. Jenis ini masih tergolong ke dalam keluarga PE. Hanya saja untuk mendapatkan hasil High Density Polyethylene diperlukan suatu proses yang sangat berbeda, sehingga mampu menghasilkan jenis yang berat dengan kualitas tinggi. Kemudian ada PET atau polyester, termasuk ke dalam polimer ester dari sebuah asam dan alkohol, termasuk jenis milar yang sangat populer karena memiliki kristal dan sifat tembus istimewa. Yang terakhir kemudian ada LDPE atau Low Density Polyethylene, termasuk ke dalam jenis plastik makanan yang aman dan umumnya sering digunakan untuk membungkus sayuran, makanan, atau bahkan buah-buahan. Terkenal dengan sifat yang berwarna jernih dan tidak tembus pandang. Oke, kita masuk ke injeksi molding. Mold dapat didefinisikan sebagai cetakan atau proses yang dipergunakan dalam industri manufaktur untuk mencetak material. Sedangkan injeksi molding merupakan salah satu teknik pada industri manufaktur untuk mencetak material dari bahan termoplastik. Material termoplastik yang biasa dicetak dengan teknik injeksi molding, polistiren, akrilonitril, butadin, stiren atau ABS. Dan komponen utamanya itu pertama ada unit injeksi. Bagian dari mesin injeksi molding yang berfungsi untuk melelehkan material plastik, terdiri dari hopper, barel, dan skru. Yang kedua yaitu ada mold, bagian dari mesin injeksi molding di mana plastik leleh dicetak dan didinginkan. Yang ketiga yaitu unit pencekam, bagian dari mesin injeksi yang berfungsi untuk mencekam mold pada saat penginjeksian material ke dalam cetakan, sekaligus menyediakan mekanisme pengeluaran produk dari mold. Untuk proses injeksi molding akan dijelaskan oleh Saudara Bahar. Untuk proses injeksi molding diawali dengan pelet plastik, kadang orang menamakan resin. Secara sederhana dapat dijelaskan resin dimasukkan ke dalam hopper atau bagian dari mesin injeksi. Memasuki ke bagian barrel sesuai dengan prinsip gravitasi. Pemanasan resin hingga tercapai titik melting oleh heater. Resin mengalami proses plaktising, membentuk cairan sehingga mudah untuk diinjeksikan ke dalam molding cetakan. Faktor yang mempengaruhi dalam injeksi molding adalah material plastik yang digunakan, mesin injeksi, dan proses injeksi molding. Secara kuantitatif, proses injeksi molding sangat dipengaruhi oleh suhu material, tekanan, kecepatan aliran material dalam silinder, dan molding temperatur. Kekentalan resin, laju pendingin, namun tidak semua faktor dapat terukur dalam ruangan injeksi molding yang terisolasi. Proses injeksi molding, salah satu proses dalam injeksi molding yaitu proses ini terjadi dalam plaktising unit. Resin yang masuk ke dalam plaktising unit dengan adanya skrew yang berputar menjadi resin tercampur.
lebih homogen. Skema proses plug teasing di dalam skrew injeksi diawali dari resin cairan dalam plug teasing unit. Melalui spur, material mengalir ke molding. Tekanan dan kecepatan aliran ditentukan oleh putaran skrew. Cooling dilakukan dengan menentukan laju pendinginan untuk proses solidifikasi plastik. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan plastik sesuai desain. Di sini material yang kita gunakan pada pembuatan simulasi dari piring. Salah satunya ada PP atau polypropylen. Bahan plastik ini tahan terhadap suhu tinggi dan sering digunakan untuk tempat makan. Dan jenis plastik ini sangat aman untuk digunakan sebagai tempat makanan atau minuman. Lalu yang kedua ada HDPE, High Density Polyethylene, merupakan plastik dengan tingkat bahaya yang rendah dan mengandung polyethylene dengan densitas tinggi, yang membuat plastik relatif kaku. Namun pada plastik jenis ini terkandung kimia estrogenik atau IA dapat menyebabkan masalah kesehatan. Lanjut, rekan saya. Untuk metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan simulasi dengan menggunakan perangkat simulasi, yaitu desain pada aplikasi SolidWorks plastik. Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan material pada proses injeksi molding. Maka proses penelitian diawali dengan mendesain benda yang akan dianalisis, kemudian mencari bahan yang relatif dan sering digunakan pada proses injeksi pada benda tersebut. Setelah selesai mencari material, kemudian kita mencari titik yang tepat dalam melakukan injeksi pada benda. Oke. Dan berikut adalah diagram alir atau flowchart-nya. Yang pertama itu kita kajian teori, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari referensi atau membaca, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah tersebut. Setelah itu identifikasi masalah, merupakan upaya mendefinisikan masalah dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal pembuatan alat. Setelah identifikasi masalah yaitu perumusan masalah. Setelah merumuskan masalah yaitu pembuatan desain. Di sini kami membuat desain yaitu berarti piring. Dan setelah kita desain yaitu melakukan evaluasi apakah telah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita turun lagi pemilihan material. Untuk menentukan jenis plastik apa dan bagaimana nanti apakah cocok digunakan pada injeksi nanti atau tidak. Setelah itu melakukan simulasi injeksi molding di SolidWorks plastik. Setelah melakukan injeksi, kemudian kita menganalisis hasil simulasinya, membandingkan hasil simulasi dari produk plastik yang kami gunakan, yaitu PP dan HDPE. Setelah dianalisis, yaitu kita evaluasi bagaimana hasilnya, apakah telah cukup atau belum, atau jika dirasa sudah cukup, setelah itu kita lanjut lagi untuk pembuatan laporan, yaitu mengumpulkan data-data hasil injeksi tadi. Dan baru itu selesai. Oke. Untuk desain piring yang kami gunakan seperti ini, untuk tapak depannya seperti ini, tapak depan seperti ini dan tapak atasnya seperti ini. Oke, lanjut. Hasil perbandingan analisa simulasi flow injection molding. Yang pertama yaitu ada fill time. Oke, untuk fill time bisa dijelaskan oleh Saudara Bahar. Baik, terima kasih. Fill time, apa sih fill time itu? Fill time itu pengisian atau menapikan profil lelehan plastik saat mengalir rongga. Bagian cetakan tahap pengisian proses pencetakan injeksi. Di sini saya akan menjelaskan terkait fill time itu seperti apa perubahannya. Waktu pengisian itu dilakukan pada bagian tengah. Ini yang kita jelaskan pada jenis plastik PP terlebih dahulu. Pada bagian tengah
lokasi injeksi di mana untuk mengisi keseluruhan membutuhkan waktu sekitar 9,8 detik. Sedangkan yang bagian HDPE, PP dengan HDPE untuk file time-nya itu angkanya sama saja. Untuk menyebar keseluruhan dari piring plastik ini membutuhkan waktu sekitar 9,8 detik. Lanjut, di sini ada pressure. Apa sih pressure itu? Pressure itu tahap pengisian atau kecepatan injeksi maju dan skrup dikendalikan yang menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk mengisi rongga kecepatan tersebut. Pressure itu bisa kita jabarkan, tekanan daerah pengisian itu berada di titik tengah. Pada nilai maksimalnya berada pada 0,77 MPa, itu yang bagian jenis plastik PP. Sedangkan HDPE titik maksimalnya berada pada 1,9 MPa. Lalu di sini ada central temperatur. Central temperatur itu suhu sentral ujung plot menunjukkan suatu lelehan pada bagian tengah atau dua pemuasan massa. Di sini sentral temperatur pada jenis plastik PP, suhu suatu daerah tengah pengisian terluar berada pada suhu tertingginya sebesar 240,37, sedangkan daerah yang rendahnya berada pada 240,15. Ini suhu yang berada pada jenis plastik PP. Sedangkan pada jenis plastik HDPE, sentral temperaturnya suhu tertingginya itu sebesar 230,23 dan suhu terendahnya berada pada 229,77. Lalu di sini ada average temperatur. Average temperatur itu plot pengisian yang menunjukkan leleh rata-rata antara permukaan mesh cell jika perbedaan suhu tidak seragam. Pada jenis plastik PP ini, average temperaturnya suhu rata-rata pada pengisian terluar mempunyai daerah dengan suhu tertinggi. Dengan suhu tertinggi yaitu 213,99 dan suhu terendah berada pada 211,0. Sedangkan pada jenis plastik HDPE, suhu tertingginya itu berada pada 208 derajat Celcius dan suhu terendahnya pada 196 derajat Celcius. Lanjut, kita ke shear stress. Apa sih shear stress? Shear stress itu tegangan geser atau ukuran gaya geser persatuan. Di jenis plastik PP, shear stress-nya itu berada pada tekanan tertingginya itu 0,07 pada 0,07 dan suhu terendahnya itu berada pada 9,45 efisien. Maksudnya pada jenis PP ini suhu terendahnya berada pada 9,64 kali 10⁻⁴. Sedangkan pada HDPE suhu tertingginya itu 0,11 MPa dan suhu terendahnya pada 0. Lanjut, yaitu yang terakhir cooling time. Pada cooling time, apa sih cooling time itu? Cooling time itu pendinginan yang didedikasikan untuk mengurangi suhu material ke suhu deeflikasi di bawah beban lentur. Suhu ejeksi, biasanya waktu pendinginan adalah 70% dari total waktu siklus. Cooling time atau waktu pendinginannya itu, waktu pendinginan pada jenis plastik PP sekitar 357,8 dan suhu terendahnya berada pada 199. Sedangkan pada HDPE, suhu tertingginya berada pada 161 dan terendahnya pada 92,23.
Maaf, sebelumnya tadi bukan suhu panas ya. Titik awal sampai titik akhir itu yang tertinggi itu 37 detik, 350 detik. Sedangkan yang terlambat itu 199 detik. Sedangkan pada bagian HDPE, suhu pendinginan dari titik awal ke titik terluar itu berada pada 161 detik, dan suhu terlambatnya itu pada 92,23 detik. Kesimpulannya, suhu maksimum di akhir pengisian pada jenis plastik PP berada pada 10 derajat Celcius dari lele awal, sedangkan bagian HDPE diisi dengan tekanan injeksi 1,8 MPa. Tekanan yang diperlukan untuk mengisi kurang dari 66% dari batas injeksi maksimum, dan pada jenis plastik PP, waktu pendinginan pencetakan injeksi rata-rata cenderung berkisar 60 detik untuk mendinginkannya. Suhu pada jenis plastik HDPE berada pada 10 derajat Celcius dari suhu lebih awal. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa area mungkin memerlukan waktu lebih dari 60 detik untuk mendinginkannya. Oke. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Daniel Leonardo Panjaitan Dan saya Bahar Emisbilah. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.